pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai broadcast address. Apa sih itu broadcast address? Nah, di sini ada materi singkat mengenai broadcast address. Broadcast address adalah alamat yang digunakan IP address yang memiliki fungsi untuk membroadcast atau mengirimkan data atau paket ke sebuah host atau komputer yang ada pada sebuah jaringan. Dan cara untuk menentukan broadcast address adalah mengubah host bit IPv4 menjadi bit 1 semuanya. Kalau misalnya si network address kan yang penjelasan yang minggu yang lalu, dia kan caranya mengubah host bit IPv4 menjadi bit 0 semuanya. Kalau misalnya di broadcast address, perbedaannya adalah yang host bitnya itu diubahnya itu menjadi bit 1 semuanya, kayak gitu. Nah, di sini nanti kita juga akan mencari broadcast address tanpa prefix. Nah, biasanya di contoh soalnya ini IP-nya polos kayak gini, 192.168.10.1, dan kita juga akan mencari broadcast address yang menggunakan prefix. Biasanya di contoh soal IP dengan menggunakan slash angka kayak gini. Oke, kita langsung aja ya ke contoh soal broadcast address tanpa prefix. Nah, di sini ada contoh soal broadcast address, IP address-nya 160.56.78.54. Nah, kita disuruh mencari broadcast address-nya. Caranya adalah kita cari tahu dulu 160 ini dia termasuk kelas apa. Kalau di tabel kan, di tabel ini dia termasuk kelas si B, kan? Setelah kita tahu dia termasuk kelas B, kita cari tahu dulu yang mana network ID, yang mana si host ID. Kalau menurut tabel berarti 160.56 dia termasuk si network ID, dan yang 78.54 dia termasuk si host ID kalau menurut yang di tabel sini. Nah, kalau kita udah tahu network ID sama host ID yang mana, langkah selanjutnya adalah mengubah si bagian hostnya ini, host bit IPv4 menjadi bit 1 semuanya. Nah, berarti yang network ID-nya ini dia bakal tetap, gak bakal diubah. Nah, kayak gini. 160.56-nya dia bakal tetap, dan yang 78.54-nya dia bakal diubah menjadi bit 1 semuanya. Tapi diubahnya itu seperti ini, yang setiap oktet ya, diubah di setiap oktet. Jadi ini kan setiap oktet itu dia memiliki 8 bit kan. Jadi yang 8 bit angka ini kamu isi sejumlah angka biner satunya itu ada 8 kayak gini. 8 kan kalau dikonversiin menjadi 25. Berarti kalau di sini ngubah host bit IPv4 menjadi bit 1 semuanya, berarti 78 ini kamu ubah menjadi angka 255, dan yang 54 ini kamu ubah juga menjadi 255. Nah, kayak gini. Nah, saya juga ada contoh lainnya mengenai broadcast address yang tanpa prefix. Di sini ada soalnya 192.50.10.2. Disuruh mencari broadcast address-nya. Langkah pertama adalah kita cari tahu dulu 192 dia termasuk kelas apa. Kan kalau di sini termasuk kelas C. Nah, kemudian setelah tahu dia termasuk kelas C, kemudian adalah cari si network ID sama si host ID. Kalau di tabel di sini kan network ID-nya berarti 192.50.10 dia termasuk network ID, yang dan 2 ini dia termasuk si host ID kan. Berarti yang 2 ini, angka 2, dia kamu ubah menjadi angka bit 1. Dan yang 192.50.10 dia bakal tetap kayak gini. Dia bakal tetap, angkanya nggak berubah. Dan yang angka 2 ini kamu ubah menjadi angka 255. Kenapa 255? Karena kan setiap oktet itu memiliki 8 bit kan. Kemudian kamu isi 8 angkanya itu kamu isi biner 1 kayak gini, sejumlah 8. Kan kalau di konversi ini menjadi 255, makanya hasil akhirnya yaitu 255 kayak gini, 192.50.10.255. Kemudian
ada contoh berikutnya mengenai broadcast address yang menggunakan prefix. Nah, kalau yang ini berbeda dengan cara yang tanpa prefix. Nah, di sini kan contoh soal 192.31.15.65/27. Langkahnya adalah yang pertama kamu ubah si IP ini menjadi biner. Nah, kayak gini, kalau kamu udah mengubah menjadi angka biner, langkah selanjutnya adalah menuliskan angka satunya itu, angka biner 1 sejumlah yang dinotasi soal. Yang di slash, yang prefix ini kan dia slash 27, berarti kamu harus tulis angka satunya itu sejumlah 27. Ingat nih, setiap oktet kan dia memiliki 8 angka, berarti ini 8. Terus kamu tambahin lagi 8, berarti baru 16. Nah, kamu tambahin lagi 8, baru 24. Sedangkan di soal ada 27, berarti kamu tambahin lagi sejumlah 3, ya kan? Nah, sisanya itu sejumlah ada 5. Kan kalau IPv4 32 bit kan, kalau di sini di soal 27, berarti sisanya itu ada 5. Nah, 5 ini kamu isi menggunakan biner 0. Oke, kamu isi menggunakan biner 0. Nah, setelah kamu udah kayak gini, kemudian kamu tarik garis sampai di yang terakhir angka 27, yang angka biner 127. Setelah sudah, kan kalau di broadcast address itu caranya adalah mengubah host bit IPv4 menjadi bit 1 semuanya kan. Nah, kita harus cari tahu dulu yang mana network ID, yang mana host ID-nya. Nah, kalau di sini yang 120 angka biner 1 sejumlah 27 ini termasuk si network ID. Ingetin, nah ini termasuk network ID. Dan yang angka 0 ini dia termasuk si host ID. Dan yang nantinya ini host ID-nya akan diubah menjadi angka biner 1 semuanya. Dan yang ini di sebelum garis yang panjang ini kamu lakuin konversi pakai fungsi N. Jadi kayak gini. 1 ketemu 1 dia akan menghasilkan ini kan. Kamu konversiin langkah pertama sama langkah kedua. 1 ketemu 1 dia akan menghasilkan 1, seperti yang kayak di tabel nih. 1 ketemu 1 dia akan menghasilkan 1. 1 ketemu 1 dia akan menghasilkan 1 kan nih. 0 ketemu 1 dia akan menghasilkan 0. Sampai terakhir di sebelum garis yang panjang ini. 0 ketemu 1 dia akan menghasilkan 0. Oke. Selanjutnya, setelah yang digaris, kan yang tadi mengubah si angka 0 ini yang termasuk host ID. Yang termasuk host ID-nya itu kan angka 0 ada 5, berarti kamu ubah menjadi angka biner 1 sejumlah 5. Nah, kayak gini. Setelah kamu udah ubah menjadi angka 1, kemudian ini semua angka kamu konversiin menjadi angka desimal. Nah, kayak gini. Berarti hasil akhirnya setelah dikonversi 192.31.15.95. Hasil konversi dari angka biner menjadi desimal. Setelah kamu udah dapetin, berarti ini hasil akhirnya 192.31.15.95. Oke. Kalau misalnya masih bingung, saya ada soal lainnya mengenai broadcast address yang menggunakan prefix. Di contoh soalnya 160.56.33.54/19. Caranya adalah kamu ubah menjadi angka biner seperti kayak gini IP-nya. Setelah IP kamu udah ubah menjadi angka biner, kamu tulis angka, ini kan slide 19 nih, berarti kamu tulis angka biner 1 sejumlah 19. Nah, kayak gini. Kalau kamu udah tulis angka 1 sejumlah 19, berarti sisanya itu kan sisanya itu sejumlah 13 kan. Karena kan IPv4 ada 32, berarti 32 dikali 19 kan dia ada 13. 13 ini kamu tulis angka 0. Kayak gini. Berarti ini sejumlah 13. Yang ini 5, yang ini 8. Nah, kemudian kamu tarik garis.
yang sampai di 19 ini. Kamu tarik garis dan kamu tentuin yang mana network ID dan yang mana host ID. Nah, yang ini kan angka satunya dia termasuk network ID. Dan yang 0 ini dia termasuk si host ID kan. Nah, nanti cara broadcast address itu adalah sebelum si garis ini, kamu konversiin langkah pertama sama langkah kedua ini dengan fungsi N. Kayak gini. Fungsi N yang ini. 1 ketemu 1 yang di sini akan menghasilkan 1. Kayak gini hasilnya nanti. 0 ketemu 1 dia akan menghasilkan 0. Lihat di tabel 0 ketemu 1 dia akan menghasilkan 0. Kamu lakuin sampai di sebelum garis ini. Kayak gini, 1 ketemu 1 dia akan menghasilkan 1. Nah, kayak gini tuh yang sama kayak di tabel. Setelah kamu udah konversiin pakai fungsi N, langkah pertama yang langkah kedua, setelah garis yang ini nih, kan yang ini angka 0 semua. Kan cara broadcast address itu mengubah host bit IPv4 menjadi bit 1. Semuanya berarti yang termasuk host ID kamu tulis angka 1. Nah, ini kan sejumlah 13 angka, berarti kamu ubah juga menjadi sejumlah 13 angka satunya. Oke, setelah kamu udah ubah, angka yang ini dari oktet pertama sampai oktet terakhir kamu konversiin menjadi bilangan desimal. Nah, kayak gini kalau misalnya udah dikonversiin, oktet pertama akan menghasilkan 160, oktet kedua akan menghasilkan 56, oktet ketiga yang ini akan menghasilkan 63, dan yang oktet keempat dia akan menghasilkan 255. Berarti broadcast address nya itu adalah 160.56.63.255. Oke, materi mengenai broadcast address cukup sampai sini saya ucapkan terima kasih.